Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rosida NPM 210301064. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Masa Dinasti Umayyah. Pasca pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin, lahir sebuah pemerintahan baru Islam yang dikenal dengan Bani Umayyah, di mana pendirinya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Para sejarawan membagi dinasti menjadi dua. Yang pertama, dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Andalusi, Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah berlangsung selama lebih kurang 90 tahun dimulai sejak Al-Hasan bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaannya terhadap Muhammadiyah bin Abu Sufyan pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 41 Hijriah sampai dengan 661 Masehi atau kira-kira 8 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pemerintahan ini berakhir dengan kekalahan pasukan Khalifah Marwah bin Muhammad. Khalifah Umayyah terakhir dalam sebuah peperangan di Sungai Zab antara Sungai Masul dan Arbil pada 751 Masehi di bawah pimpinan Abdul Abbas As-Saffah, Khalifah pertama pemerintahan Abbasiyah. Beberapa kelebihan dinasti Umayyah. Yang pertama, Bani Umayyah selalu menghormati kalangan ilmuwan dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat utama. Mereka tidak pernah melakukan intervensi dalam hal-hal yang menyangkut peradilan. Yang kedua, penaklukan beberapa kota dan negeri hingga sampai ke wilayah Cina di sebelah timur, negeri-negeri di Andalusia, Spanyol, dan wilayah Prancis di sebelah barat, sehingga pada masanya wilayah pemerintahan Islam mencapai wilayah yang sangat luas sepanjang sejarah Islam dan banyaknya manusia yang memeluk agama Islam. Memproduksi tanah-tanah mati, lahan-lahan tidak produktif, pembangunan berbagai kota dan pembangunan yang megah. Penyimpangan dinasti Umayyah. Yang pertama, terjadi penyimpangan dalam penerapan aturan Islam sebagai yang telah dilaksanakan oleh Khulafaur ar-Rasyidin. Di antara lain adalah yang pertama, pemilihan khalifah tidak dilaksanakan secara demokratis, melainkan melalui tradisi pemerintahan dinasti atau monarki hereditaris, kerajaan turun-temurun yang tidak pernah dipraktik dan tidak dibenarkan pada masa pemerintahan Khulafaur ar-Rasyidin. Pemerintahan diperoleh dengan cara jalan kekerasan, diplomasi, tipu daya, dan diselenggarakan dengan cara otoriter. Yang ketiga, penggunaan keuangan negara untuk tujuan di luar keluar negara. Nama-nama Khalifah Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Yang keempat, Marwah bin Hakam. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam, Al-Malik bin Abdul Malik. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz. Yang ke-9, Yazid bin Abdul Malik. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11, Al-Walid bin Yazid. Yang ke-12, Marwan bin Muhammad. Jejak rekam perekonomian dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. A. Mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi. B. Membangun layanan pos al-barid. C. Membentuk kekuatan militer Islam yang terorganisasi dan disiplin tinggi. D. Mencetak mata uang. E. Mengembangkan jabatan kadi hakim sebagai jabatan profesional. F. Menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara. G. Membentuk tugas khusus yang memungut pajak Sohibul Kara. Yang kedua yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. A. Mengembangkan pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam pada tahun 689 Masehi. Beliau mencetak mata uang Islam tersendiri yang mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan mendistribusikan seluruh wilayah Islam, serta melarang pemakaian mata uang lain. B. Menjatuhkan hukuman kepada mereka yang mencetak mata uang di luar percetakan negara.
C. Melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Nomor 3, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika diangkat jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mengubah rakyat mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya yang diperoleh secara tidak wajar pada Baitul Mal seperti tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang di Yamamah, Mukaides, Jabal Al-Wars, Yawat Banu Fadok, hingga cincin berlian pemberian Al-Walid. B. Selama berkuasa, beliau juga tidak mengambil sesuatu pun dari Baitul Mal, termasuk pendapat fai yang telah menjadi haknya. B. Memprioritaskan pembangunan dan dalam negeri. Dalam melakukan berbagai kebijakan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih berusaha melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, memperbaiki tanah pertanian, menggali sumur-sumur, membangun jalan-jalan, membuat tempat-tempat penginapan musafir, dan menyantuni fakir miskin. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Menetapkan gaji pejabat sebesar 300 dinar dan dilarang pejabat tersebut melakukan kerja sampingan. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada non-muslim hanya berlaku pada 3 profesi, yaitu pedagang, petani, dan luas tanah. Berikutnya yaitu kesejahteraan hidup pantai yang bersangkutan. Dalam bidang pertanian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang perjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan. Ia memerintahkan aminnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada. Dalam menetapkan sewa tanah, Khalifah menerapkan prinsip keadilan dan kemurahan hati. Ia melarang memungut sewa terhadap tanah yang tidak subur, dan jika tanah itu subur, pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan. Menerapkan kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak mengharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintahan pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintahan pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada wilayah Islam yang mendapat zakat dan pajaknya tidak memadai, dan juga memperlakukan sistem subsidi antar wilayah dari yang surplus ke pendapatan yang kurang. Dalam menerapkan negara yang adil dan makmur, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Khalifah juga membuka jalur perdagangan bebas baik di darat maupun di laut. Sebagai upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat, pemerintah menghapus biaya masuk dan menyediakan berbagai bahan kebutuhan sebanyak mungkin dengan harga yang terjangkau. Pada masa-masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perak per orang, pojok penghasilan pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif pada masyarakat luas. Yang paling menonjol pada masa ini adalah kembalinya syariat Islam yang dengan semua ketinggian kesempurnaan kehidupan dan untuk mewarnai seluruh aspek. Ulama-ulama pada saat itu yaitu Zaid bin Ali, Bai Abu Hanifah, Bai Salam Abu Yusuf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.